Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 PGSD 4B. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai artikel yang telah kami buat yang berjudul Pembelajaran Kontekstual dalam Kerangka Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Rizky Febriani dengan NIM 2102829 sebagai moderator. Dan saya Givani Nurhaiti Putri dengan NIM 2102710. Dan saya Putri Nurhasana dengan NIM 2103344. Baik, selanjutnya mari kita masuk ke pembahasan. Artikel yang kami paparkan di sini telah disubmit pada tanggal 9 Mei 2023 di Indonesian Journal of Primary Education. Baiklah, kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu mengenai penjelasan pada bagian abstrak. Bagian yang pertama yaitu adalah bagian abstrak. Bagian abstrak ini membahas mengenai secara keseluruhan dari artikel, yaitu mengenai pembelajaran kontekstual dalam kerangka merdeka belajar di sekolah dasar. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif atau analisis kepustakaan. Artikel ini menjelaskan mengenai pengertian dari pembelajaran kontekstual dalam kerangka merdeka belajar, manfaatnya, kekurangan dan kelebihan, hingga solusinya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada bagian hasil dan pembahasan. Pertama-tama akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Nurhasana. Baik, materi yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang makna merdeka belajar. Merdeka belajar dalam proses pembelajaran memiliki implikasi positif bagi individu yang terlibat, termasuk mereka berpikir, berinovasi, belajar mandiri dan kreatif, serta kebahagiaan. Merdeka berpikir dalam merdeka belajar penting untuk menciptakan iklim kebebasan berpikir bagi pendidik dan siswa. Konsep ini memerlukan penggunaan pendekatan humanistik, konstruktivisme, dan progresivisme dalam pembelajaran. Selanjutnya, merdeka belajar juga mencakup kemerdekaan untuk berinovasi, di mana siswa dapat mengembangkan keterampilan inovasi melalui model pembelajaran inovatif. Inovasi menjadi penting untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Mereka belajar mandiri dan kreatif memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan belajar secara mandiri dan menghasilkan gagasan-gagasan kreatif. Pembelajaran inovatif dan kreatif membantu siswa berpikir out of the box dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya, untuk kebahagiaan. Kebijakan Merdeka Belajar adalah program penting yang ditujukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan bahagia bagi siswa dan pendidik. Sebuah lingkungan belajar yang menyenangkan dapat meningkatkan semangat siswa dalam belajar, karena siswa akan merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk mengembangkan kemampuan mereka. Selain itu juga, lingkungan belajar yang bahagia akan menciptakan suasana positif yang memungkinkan siswa dan guru untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam mencapai tujuan belajar. Maka dari itu, penting bagi pendidik untuk menjadi desainer pembelajaran yang inovatif dan mampu memfasilitasi siswa dalam belajar mandiri dan kreatif. Pembelajaran inovasi dan kreatif memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Materi selanjutnya adalah tentang pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah pendekatan pembelajaran yang menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks nyata dan relevan dalam kehidupan sehari-hari siswa, dengan tujuan memungkinkan siswa memahami materi secara lebih mendalam dan aplikatif. Selanjutnya, pembelajaran kontekstual ini melibatkan siswa sebagai subjek pembelajaran yang aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran, dengan fokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, sosial, dan emosional. Di sini, peran guru dalam pembelajaran kontekstual sangat penting, di mana guru harus mampu menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata siswa dan memfasilitasi siswa dalam aktivitas pembelajaran yang berorientasi pada siswa untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Materi selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran kontekstual. Yang pertama, pembelajaran kontekstual ini memiliki karakteristik unik yang mencakup penempatan konteks sebagai dasar pengalaman belajar, keterlibatan aktif siswa dalam mencari solusi dalam konteks yang berbeda, dan kolaborasi antar siswa untuk menghasilkan solusi kreatif. Hal ini membantu siswa belajar dengan cara yang lebih bermakna dan mandiri. Selanjutnya, penerapan teknologi dalam pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa melalui interaksi yang interaktif, akses ke informasi yang relevan, dan sumber daya yang mendukung konteks pembelajaran. Penggunaan teknologi yang tepat dapat memperkaya proses pemahaman dan meningkatkan minat siswa terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya, evaluasi dalam pembelajaran kontekstual didasarkan pada pengalaman belajar siswa dan bertujuan memberikan umpan balik yang relevan.
Evaluasi bukan hanya untuk menilai hasil belajar siswa, tetapi juga untuk membantu siswa memahami kemajuan mereka dalam memahami dan menerapkan materi dalam kehidupan nyata. Pembelajaran kontekstual juga bertujuan menciptakan pengalaman belajar yang autentik dan relevan dengan kehidupan nyata siswa untuk meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan yang dapat diterapkan. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Pada bagian selanjutnya yaitu membahas mengenai manfaat pembelajaran kontekstual. Pada bagian tersebut dijelaskan bahwa manfaat dari pembelajaran kontekstual tersebut yaitu pertama, memahami hubungan dengan dunia nyata. Yang dimaksud dari hal tersebut yaitu pembelajaran kontekstual membantu siswa dalam memahami materi dengan melihat hubungannya dengan dunia nyata dan aplikasi praktis pengetahuan yang mereka peroleh. Yang kedua yaitu meningkatkan motivasi. Pembelajaran kontekstual ini membuat siswa merasa menjadi bagian dari proses pembelajaran yang relevan dengan kehidupan mereka, sehingga meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan berpikir. Pembelajaran kontekstual membantu siswa mengembangkan kemampuan penalaran dasar dan kreatif dengan mempertimbangkan masalah dan keadaan dari sudut pandang yang berbeda dan menyusun pengaturan kreativitas. Yang keempat yaitu membentuk hubungan yang lebih kuat antara pengetahuan baru dan pengetahuan sebelumnya. Pembelajaran kontekstual memungkinkan siswa menghubungkan pengalaman mereka sendiri dengan informasi baru dan membentuk hubungan yang lebih kuat dan bermakna antara pengetahuan baru dan pengetahuan sebelumnya. Yang kelima, meningkatkan keterlibatan siswa. Pembelajaran kontekstual meningkatkan kontribusi siswa dalam pembelajaran karena mereka merasa lebih terlibat dengan topik yang relevan dan dapat melihat bagaimana konsep diterapkan dalam situasi kehidupan nyata. Yang keenam yaitu memperluas pemahaman dan motivasi belajar. Pembelajaran kontekstual memperluas pemahaman siswa, motivasi mereka untuk belajar dan meningkatkan kemampuan berpikir. Dan yang terakhir yaitu menghubungkan pengetahuan dengan situasi aktual. Pembelajaran kontekstual memungkinkan siswa untuk menghubungkan pengetahuan mereka dengan situasi aktual dalam kehidupan nyata sehingga meningkatkan pemahaman konsep yang telah diajarkan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran kontekstual dalam kerangka Merdeka Belajar. Pada bagian ini dijelaskan bahwa pembelajaran kontekstual yaitu pembelajaran yang menekankan pada relevansi informasi yang diajarkan dengan kehidupan siswa dan situasi dunia nyata. Strategi ini memandang siswa sebagai peserta aktif dalam proses pembelajaran dan menempatkan mereka sebagai pusat pembelajaran, sementara guru berperan sebagai fasilitator. Melalui pembelajaran kontekstual, siswa dapat belajar berpikir kritis dan kreatif serta mengembangkan keterampilan abad 21, seperti kemampuan relasional, upaya terkoordinasi, dan kemampuan inovasi. Dalam kerangka Merdeka Belajar, pembelajaran kontekstual dapat membantu siswa menjadi subjek yang dinamis dalam pengalaman pendidikan dan meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Penerapan pembelajaran kontekstual dalam kerangka Merdeka Belajar memerlukan strategi seperti pembuatan bahan ajar berbasis konteks, pengembangan kurikulum yang memasukkan situasi dunia nyata, dan menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Dengan menerapkan strategi pembelajaran kontekstual yang efisien, potensi siswa dapat dimaksimalkan dalam mengembangkan kemampuan mereka. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penerapan pembelajaran kontekstual di sekolah dasar. Penerapan pembelajaran kontekstual di sekolah dasar membantu siswa memahami dan menerapkan konsep akademik dalam konteks dunia nyata. Pembelajaran kontekstual menggabungkan pengalaman siswa dan konteks dunia nyata ke dalam kelas. Pembelajaran kontekstual membantu siswa mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan inovasi yang relevan di dunia nyata. Dalam pembelajaran kontekstual ini memerlukan perencanaan materi,
pembelajaran yang matang, dan koordinasi dengan settingan nyata. Selain itu, juga diperlukan dukungan dari sekolah dan orang tua. Hal tersebut sangat penting dalam menerapkan konsep akademik ke dalam situasi dunia nyata agar menciptakan lingkungan belajar yang mendorong dan mendukung siswa dalam mencapai potensi penuh mereka. Pada bagian pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Givani Nurhayati Putri. Kepada Givani dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi. Nah, di sini ada contoh di beberapa sekolah. Kelompok kami mengambil 2 contoh sekolah. Yang pertama itu di SD Negeri 1 Sukorejo. Nah, di SD Negeri 1 Sukorejo ini, para siswa dapat mengikuti pembelajaran kontekstual lebih aktif dan komunikatif karena siswa itu dapat beraksi secara langsung dan tidak perlu bersusah payah untuk menggambarkan gitu ya apa yang mereka pikirkan. Nah, selain itu juga para siswa secara tidak langsung gitu ya dapat mengajari teman sebayanya dan saling berdiskusi satu sama lain mengenai materi-materi yang sulit gitu ya. Nah, keaktifan siswa ini tercermin dari rasa keingintahuan mereka yang besar terhadap suatu permasalahan. Nah, karena pada kegiatan di lapangan itu juga ya mengajarkan siswa cara bagaimana gitu ya merawat tanaman serta mengajarkan bagaimana cara untuk tanaman tersebut tumbuh dan tumbuhan tersebut tidak mati. Nah, namun, masih ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para siswa di SD Negeri 1 Sukorejo ini. Nah, terutama dalam memahami materi, karena pengembangan materi yang dilakukan itu tuh jauh gitu ya dari contoh permasalahan yang ada di lingkungan siswa. Jadi, siswa ini merasa kesulitan dalam memahami materi tersebut. Secara metodologis gitu ya, siswa itu lebih cepat memahami suatu materi jika diberi contoh atau disebut simulasi. Jadi, siswa itu akan lebih dapat memahami suatu materi jika diberikan contoh secara langsung. Lalu di sekolah kedua yaitu di Madrasah Ibtidaiyah Sirojul Huda, Pasuruan, Jawa Timur. Nah, penerapan pembelajaran kontekstual yang diterapkan di sekolah ini itu berupa penerapan media anatomi pernapasan manusia pada mata pelajaran IPA kelas 5. Nah, hal tersebut itu dirasa sangat efektif dalam pembelajaran karena terbukti gitu ya ada banyaknya siswa kelas 5 yang antusias dan senang belajar sambil bermain. Nah, mirip dengan berlatih dengan alat anatomi tersebut, anak-anak itu diminta untuk memahami materi yang dijelaskan, kemudian berlatih secara langsung gitu ya di atas media anatomi tersebut. Nah, salah satu guru di kelas 5 pun mengatakan bahwa dengan menggunakan media pembelajaran tersebut itu dapat menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Jadi siswa itu menjadi sangat antusias dan suasana kelas pun menjadi hidup karena besarnya rasa keingintahuan mereka mengenai media tersebut. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kontekstual. Nah, untuk kelebihan itu sendiri ada 4 kelebihan. Yang pertama itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, karena dalam penekanan dan pembelajaran yang memiliki makna dan relevan gitu ya dengan kehidupan para siswa. Nah, yang kedua yaitu dapat membantu meningkatkan pemahaman konsep siswa dengan menempatkan para siswa di situasi atau masalah nyata yang terkait dengan tema pembelajaran itu tuh dapat membantu meningkatkan pemahaman konsep siswa. Nah, yang ketiga yaitu dapat membantu meningkatkan kreativitas dan keterampilan siswa dalam memecahkan suatu masalah. Karena siswa ini dihadapkan pada situasi atau masalah yang nyata gitu ya, yang memungkinkan mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki. Nah, ya, kelebihan yang terakhir yaitu dapat meningkatkan interaksi sosial siswa dan membangun kerjasama
antar siswa. Nah, caranya itu dengan melalui kegiatan bekerja sama, berdiskusi dalam menyelesaikan situasi atau suatu masalah. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan dari pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu memerlukan waktu dan persiapan yang lebih intensif. Nah, pembelajaran kontekstual itu memerlukan persiapan yang lebih intensif dan waktu yang lebih lama untuk menyusun rencana pembelajaran dan mempersiapkan materi-materi yang dibutuhkan. Nah, kekurangan yang kedua yaitu memerlukan sumber daya yang cukup. Pembelajaran kontekstual itu memerlukan sumber daya yang cukup seperti buku-buku referensi, perangkat teknologi, dan alat-alat pendukung lainnya yang mendukung dalam proses pembelajaran. Nah, untuk kekurangan yang ketiga yaitu memerlukan pengawasan yang ketat. Nah, pembelajaran kontekstual itu melibatkan siswa dalam situasi atau masalah yang nyata yang memerlukan pengawasan yang ketat dari guru. Hal ini tentunya ya untuk memastikan bahwa siswa tidak menemui kesulitan atau bahaya yang dapat membahayakan keselamatan mereka. Nah, untuk kesulitan yang keempat yaitu memerlukan evaluasi yang tepat. Nah, pembelajaran kontekstual itu memerlukan evaluasi yang tepat dan terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran. Nah, hal tersebut itu untuk memastikan bahwa siswa itu dapat memahami konsep-konsep yang telah dipelajari dengan baik dan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan mereka gitu ya dalam situasi atau masalah yang nyata. Selanjutnya yaitu, solusi dari kekurangan-kekurangan di atas. Nah, untuk solusi yang pertama yaitu, persiapan dan waktu yang lebih intensif. Jadi, solusi untuk mengatasi kekurangan ini tuh dengan mengembangkan dan merencanakan pembelajaran dengan baik. Jadi, guru dapat bekerja sama dengan rekan guru, atau tim mengajar untuk menyusun rencana pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, guru juga dapat memanfaatkan sumber daya dan alat bantu yang tersedia di sekolah ataupun di luar sekolah untuk mempersiapkan materi-materi pembelajaran yang dibutuhkan. Nah, solusi yang kedua yaitu sumber daya yang cukup. Nah, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekolah ataupun di luar sekolah, guru dapat memanfaatkan buku-buku referensi, perangkat teknologi, atau alat-alat pendukung lainnya ya, seperti eh, memanfaatkan sumber daya dari internet atau melakukan kerjasama dengan lembaga atau institusi lain yang dapat membantu memenuhi kebutuhan sumber daya. Nah, solusi yang ketiga yaitu pengawasan yang ketat. Nah, dengan mempersiapkan siswa dengan baik gitu ya, sebelum melakukan pembelajaran, guru dapat memberikan penjelasan dan instruksi yang jelas dan detail kepada siswa mengenai situasi atau masalah yang akan dihadapi oleh para siswa tersebut. Nah, guru juga dapat melakukan simulasi atau latihan dengan siswa sebelum melakukan pembelajaran yang sebenarnya. Nah, untuk solusi yang keempat yaitu evaluasi yang tepat. Dengan mengembangkan instrumen evaluasi yang tepat dan terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran, guru tuh dapat merancang instrumen evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan dapat mengukur gitu ya pemahaman konsep siswa secara akurat. Selain itu, guru juga dapat memanfaatkan metode evaluasi yang bervariasi dan kreatif gitu ya untuk memotivasi siswa dalam belajar dan meningkatkan keterampilan mereka. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Di sini sudah terdapat dua pertanyaan yang akan dijawab oleh teman saya, yaitu Kifani Nurhayati Putri dan Putri Nurhasana. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Putri. Kepada Putri dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anggia, yang dimana pertanyaannya adalah bagaimana peran guru dalam pembelajaran kontekstual sehingga dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi di sini peran guru dalam pembelajaran kontekstual yang dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata siswa. Dengan adanya keterkaitan yang jelas antara materi pembelajaran dan kehidupan siswa,
Siswa dapat melihat relevansi dan manfaat dari apa yang mereka pelajari. Hal ini akan membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa, serta memberikan motivasi yang lebih besar untuk pembelajaran. Selain itu, melakukan aktivitas pembelajaran yang berorientasi pada siswa, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar. Siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi, bekerja sama, dan mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks yang nyata. Selain itu, hal ini juga menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa, sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar dan menghasilkan kualitas hasil belajar yang lebih baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh teman saya, Givani Nurhayati Putri. Kepada Givani dipersilahkan. Baik, di sini saya izin menjawab gitu ya pertanyaan dari Sri. Pertanyaannya itu, mengapa pengembangan materi yang jauh dari contoh permasalahan yang ada di lingkungan siswa menjadi kesulitan bagi para siswa di SDN 1 Sukorejo? Bagaimana metode pembelajaran simulasi dapat membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih baik? Ya baik, Sri, di sini saya izin menjawab gitu ya pertanyaannya. Nah, pengembangan materi yang jauh dari contoh permasalahan yang ada di lingkungan siswa menjadi kesulitan bagi para siswa di SD Negeri 1 Sukorejo ini karena siswa itu sulit memahami konsep-konsep secara abstrak dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi materi yang terasa jauh dan tidak relevan gitu ya dengan konteks siswa membuat pemahaman mereka menjadi terbatas. Lalu untuk metode pembelajaran simulasi itu dapat membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih baik karena melalui simulasi siswa dapat terlibat gitu ya secara langsung dalam situasi atau masalah yang nyata gitu. Dengan adanya contoh yang konkret dan interaksi secara langsung dengan materi, siswa itu dapat melihat bagaimana gitu ya konsep tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan mereka. Nah, untuk simulasi itu juga memungkinkan siswa untuk mengalami sendiri gitu ya proses dan akibat dari penerapan konsep tersebut, sehingga dapat memperdalam pemahaman mereka. Nah, dengan demikian, metode pembelajaran simulasi itu dapat membantu siswa untuk mengatasi kesulitan dalam memahami materi yang jauh dari konteks lingkungan mereka. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan yang ketiga akan dijawab oleh saya sendiri. Izin menjawab pertanyaan dari Ina Mutmaina dari kelompok 1 yang inti pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengatasi perbedaan pengalaman siswa dalam konteks pembelajaran kontekstual agar tetap dapat diimplementasikan dengan baik. Untuk mengatasi perbedaan pengalaman siswa dalam konteks pembelajaran kontekstual ini, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh guru. Beberapa cara atau strategi yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa pembelajaran kontekstual tetap efektif meskipun pengalaman siswa berbeda-beda dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu menyelaraskan pembelajaran dengan pengalaman siswa, di mana guru dapat memulai pembelajaran dengan mengidentifikasi pengalaman nyata siswa yang relevan dengan topik yang akan dipelajari. Mendorong siswa untuk berbagi pengalaman mereka dan menghubungkannya dengan konsep yang akan diajarkan itu dapat membantu membangun pemahaman yang lebih mendalam. Yang kedua yaitu menyediakan variasi sumber belajar. Guru harus menyediakan sumber belajar yang beragam seperti buku, artikel, video, atau bahan ajar lainnya yang mencakup berbagai perspektif dan pengalaman. Dengan demikian, siswa dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda-beda dapat mengungkapkan konteks yang relevan dan bermakna bagi mereka. Yang ketiga yaitu menggunakan studi kasus atau masalah dunia nyata. Guru dapat memperkenalkan studi kasus atau masalah dunia nyata yang dapat merangsang pemikiran kritis dan mendorong siswa untuk menggabungkan dengan konteks kehidupan sehari-hari mereka.
Hal ini dapat membantu siswa melihat relevansi materi pembelajaran dengan pengalaman pribadi mereka sendiri. Yang keempat yaitu menyelenggarakan diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini dapat menjadi wadah bagi siswa untuk saling berbagi pengalaman dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Dalam konteks pembelajaran kontekstual, diskusi kelompok dapat memungkinkan siswa untuk memahami bahwa terdapat beragam perspektif yang berbeda-beda dan melihat bagaimana pengalaman siswa lainnya dapat mempengaruhi pengalaman mereka terhadap suatu konsep. Yang kelima yaitu mendorong refleksi diri. Guru dapat mendorong siswa untuk merenungkan pengalaman mereka sendiri dan memikirkan bagaimana pengalaman tersebut dihubungkan dengan materi yang sedang dipelajari. Refleksi diri akan membantu siswa memperkuat pengalaman mereka dan menciptakan hubungan yang lebih baik antara pembelajaran dan pengalaman pribadi mereka. Yang keenam yaitu menggunakan pendekatan diferensiasi. Guru harus menyadari perbedaan siswa dalam hal kecepatan pemahaman, gaya belajar, atau tingkat keterampilan. Dengan menerapkan pendekatan diferensiasi, guru dapat menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa, sehingga pembelajaran kontekstual dapat diakses oleh semua siswa dengan cara yang efektif. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, guru dapat membantu siswa dengan pengalaman yang berbeda-beda untuk terlibat pembelajaran kontekstual dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam serta relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Mungkin sekian jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.